Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ketua Majelis Taklim apa ini? Majelis Taklim Al-Hidayah Baitur Ridha, dan yang kami hormati pula segenap anggota Jam'iyah Majelis Taklim Al-Hidayah Baitur Ridha, dan yang kami banggakan semangatnya ibu-ibu untuk ngaji. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini alhamdulillah saya pertama berjumpa dengan ibu-ibu di majelis taklim ini. Mungkin kalau di KUA sudah bosan melihat muka saya, tapi kalau di masjid ini mungkin baru pertama kali. Kedua kalinya salawat ma'asalam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah menuntun kita dari kehidupan yang biadab menuju kehidupan yang beradab, yaitu dinul Islam. Ibu-ibu, sebelum jauh ke depan, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri dulu, karena kata pepatah lama mengatakan tak kenal maka tak sayang. Kalau tak sayang maka tak ada harapan sih. Ibu-ibu, nama saya itu M. Sofiatul Iman, di KUA posisinya sebagai penyuluh agama Islam. Pada kesempatan kali ini mungkin saya berbeda dengan para ustadz yang sebelumnya ngisi, karena pengajuan SKT surat keterangan terdaftar di Majelis Taklim Al-Hidayah Baitur Ridha itu juga melalui verifikasi saya. Di dalam proposal ditulis ada kurikulum, ngeten nggih. Ada kajian apa yang sedang aktif di situ. Makanya saya ajak, gimana? Oh, kurang jelas nggih. Siap, terima kasih masukannya. Nggih. Kalau gini jelas nggih? Cek 1 2 3. Nah, di pengajuan SKT itu ada tertulis di situ, ada kurikulum meliputi Al-Qur'an atau BTA, fikih, hadis. Makanya di dalam majelis taklim ini saya mengajak ibu-ibu untuk ngaji, bukan pengajian, untuk ngaji. Makanya saya bawa kitab, karena ini juga berbasis kurikulum. Saya bawa ini namanya kitab fikih, Bu. Pernah dengar nama kitab Sulam Taufik, ibu-ibu? Oke. Maka saya ingin ngajak ibu untuk ngaji itu. Kenapa? Karena di dalam kitab Sulam Taufik itu ada 3 fase penjelasan, ada 3 fase ilmu yang harus kita dalami. Yang pertama bab tauhid, yang kedua adalah bab fikih, yang ketiga bab tasawuf. Nah, makanya pondasi yang harus kita utamakan itu adalah pondasi tauhid dulu. Kalau tauhid sudah kuat, maka baru ke fikih. Kalau fikih sudah kuat, maka menata hati, tasawuf, menata hati. Seperti itu nggih. Mau kalau diajak ngaji nggih ibu-ibu nggih? Nggih. Kalau misalkan ada unek-unek, monggo silahkan kabari saya, karena saya siap dikritik, siap dievaluasi. Seperti itu nggih. Monggo kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin akramin nabil mustafa wa rasulil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ansarihi wa ahli baitil kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Tsumma khususan ila hadrati musannifi hadzal kitab Sulam Taufik Habib Asy-Syaikh Al-Allamah Abdullah bin Husain bin Thahir bin Muhammad Hashim Al-Ba'alawi ghafarallahu dzunubahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dengan menyebut nama Allah. Ini saya tanya dulu, pakai bahasa Indonesia, pakai Jawa apa Madura? Oh, campur, bebas berarti nggih. Malah saya senang kalau campuran itu enak memang. Bismillahirrahmanirrahim. Kelawan nyebut asmane Allah,
Ar-Rahmani zat kang paring akeh-akeh nikmat. Jadi Ar-Rahman itu adalah kasih sayang Allah yang diberikan kepada hambanya dari dunia dan akhirat. Termasuk orang yang berbeda dengan kita, yang beda keyakinan, Allah itu kasih rahmat. Tapi kalau Rahim itu adalah zat yang maha pengasih cukup di akhirat saja. Oke, namanya Ar-Rahim. Zat kang akeh paringi cilik-ciliki nikmat. Maksudnya hanya terbatas pada kita kaum muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah utawi sedayane puji lillahiku kaduwene Allah taala rabbil alaminah kang mengirani alam kabeh. Rabbun itu bu maknanya kalau di dalam kitab ini adalah zat yang maha menciptakan, zat yang maha merawat, zat yang maha menjaga, zat yang maha memberi keseimbangan alam dunia. Makanya disebut dengan Rabbul Alamin. Bukan hanya sebatas pangeran dimaknai sempit, enggak, tapi segala sesuatu keteraturan yang ada di dalam maya pada ini itu masuk pada kalimat Rabbul Alamin ini. Oke. Nanti kalau sudah wayai berhenti Bu, tolong dikodeng, oke. Soalnya saya paling menjaga itu, misalkan saya terlalu lama, waktunya habis. Saya senang itu Bu. Oke. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Wa asyhadu an la ilaha illallah, dan saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, wahdah yang maha satu, wahdah yang maha satu, la syarika lahu, dan tidak ada teman bagi Allah. Jadi Allah itu zat yang maha satu dan tidak ada teman. Wa asyhadu anna, nanti ini di Sulam Taufik ini akan dijelaskan nanti makna syahadat yang sesungguhnya itu apa sih? Tidak hanya sebatas asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi terkandung makna apa di dalam itu semua. Makanya di dalam setiap muqaddimah pasti nanti akan dijelaskan itu. Wa asyhadu, dan bersaksi saya anna Muhammad, dan kepada sesungguhnya Nabi Muhammad abduhu wa rasuluhu itu hamba Allah dan utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu di sini itu adalah kalau dipertanyakan apakah kita bersaksi dengan mata? Wong kita tidak nutup, kan begitu pertanyaan. Asyhadu itu maksudnya menyaksikan bi'ainil basor, dengan keyakinan yang kuat tanpa keraguan-raguan bahwa Allah itu adalah zat yang maha esa dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Langsung Bismillahirrahmanirrahim. Wal wajibu, nah ini berbicara tentang kewajiban dulu Bu. Di dalam kitab Sulam Taufik ini berbicara tentang kewajiban. Apa sih yang disebut dengan wajib? Ya kalau kita melihat atau mengingat masa-masa kecil dulu di dalam Mabadiul Fikih sudah dijelaskan. Kalau itu definisinya gimana? Mendapat pahala bila mendapat siksa. Kalau di sini sama maksudnya, tapi takbirnya atau teksnya beda. Wal wajibu, wajib itu adalah ma wa'adallahu, adalah sesuatu yang Allah janjikan terhadap fa'ilahu, orang yang melakukannya, bithawab, dengan pahala. Allah berjanji akan memberikan pahala kepada orang yang melakukan kewajiban itu. Wa tawa'ad, dan mengancam. Nah ini bedanya, tapi sama maksudnya. Tapi wa tawa'ad, dan mengancam Allahu sapa Allah, mengancam tarikahu, kepada orang yang meninggalkan kewajiban itu, bil iqabi, dengan siksaan. Nah, tapi sama maksudnya, cuman beda di teks. Nah, itu perbedaannya, nggih. Dan ini Sulam Taufik, kenapa kok saya mengajak ibu-ibu untuk membaca atau mengaji Sulam Taufik? Ini kata musannifnya, kata pengarang kitabnya. Wasammaitu, dan saya kasih nama kitab itu, kitab Sulam Taufik itu, Sulam Taufik, dengan nama kitab Sulam Taufik ila mahabbatillah alat tahqiq. Ini nama kepanjangan kitab, Sulam Taufik ila mahabbatillah alat tahqiq. Artinya sulam itu tangga, taufik itu pertolongan Allah untuk mendapatkan hidayah. Berarti tangga agar Allah memberikan pertolongan kepada hambanya untuk apa? Ila mahabbatillah, untuk mencintai Allah. Mencintai Allah dengan bagaimana? Alat tahqiq, dengan senyata-nyatanya cinta. Kalau kita sudah berbicara cinta, selesai.
Nggih. Jenengan bisa hadir di sini itu karena cinta. Saya ada di sini itu karena cinta. Saya lahir ke dunia juga karena cinta. Cintanya siapa? Cintanya bapak saya kepada ibu saya sehingga lahir saya, kan begitu. Nah, begitu juga siapa yang sudah dicintai Allah, maka apapun yang diminta, termasuk jangan sampai memohon, di hati aja kita ngomong, ya Allah pengen Pajero misalkan. Tapi kalau sudah makomnya mahabbatillah, pasti Allah akan kasih. Coba bayangkan bagaimana cinta kita kepada anak. Okay? Kalau anak sudah meminta-minta, ibu mana yang tidak sampai hati melihat anaknya minta ini, tidak mau dikasih, uang itu sudah cinta. Begitu juga dengan Allah. Allah itu cintanya melebihi dari kasih sayang ibu kepada anaknya. Bayangkan kalau sudah makom ini sudah kita dapatkan, niscaya Allah itu akan memberikan apa yang kita butuhkan. Dan makanya di dalam kitab Sulam Taufik itu ada fase-fasenya. Pertama tauhid, yang kedua fikih, yang ketiga tasawuf. Nah, inilah rumus untuk bisa mendapatkan cinta kita kepada Allah. Kalau sudah kita cinta kepada Allah, maka Allah itu akan lebih mencintai kita. As'alullah, saya memohon kepada Allah Al-Karimah, zat yang maha memberi. Loman kan maha memberi kalau loman itu. Kalau Maduranya mengatakan lambe, bukan lambe, lambe loman ya. Ayyaj'ala dzalika minhu wa lahu wa fihi. Untuk menjadikan kitab itu adalah sesuatu yang memang petunjuk dari Allah, minhu, petunjuk dari Allah, walahu, dan ini karangan ini yang musannifnya atau pengarang kitabnya mengatakan walahu, dan juga mengarang ini karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Wa fihi, dan juga karena cinta karena Allah sehingga muncul kitab ini. Lanjut. Nah, ini kalau kita ngomong persoalan cinta, maka segala sesuatu penekanannya itu adalah di cinta. Apapun itu kalau sudah didasari dengan cinta, sejelek apapun orang, kalau sudah dilandasi dengan cinta, maka dia akan rela dan ikhlas untuk melakukan sesuatu yang diinginkan. Makanya di dalam salah satu maqal, man ahabba syai'an, barang siapa sudah mencintai sesuatu, kathura dzikruhu, pasti akan sering disebut. Man ahabba syai'an, barang siapa sudah mencintai sesuatu, fahuwa abduh, maka dia akan menjadi hambanya. Kalau seorang hamba gimana? Rela mau diberikan apa? Rela mau disuruh-suruh apa? Coba wis ibu, kalau di rumah misalkan sering atau bahkan setiap hari membuatkan teh kopi suami. Kalau jenengan tidak cinta kepada suami, pasti akan nggak mau, istilahnya orang sini apa, ngersulo gitu ya, remeng, gremeng dan semacamnya. Kalau orang Madura bilang anguk-nguan. Nah, itu kalau tidak cinta. Tapi kalau sudah cinta, ibu pasti akan dengan senang hati untuk melakukan sesuatu yang dikehendakinya atau yang diinginkan oleh orang yang disintainya. Nah, ini sudah masuk pada babnya, masuk pada bab Sulam Taufik. Faslun, utawi iki fasol, wajib ala kafatil mukallafinah, atas seluruh orang mukallaf. Tahu orang mukallaf itu? Orang mukallaf itu adalah baligh dan berakal. Batasnya itu baligh dan berakal. Jadi kalau sudah masuk kategori mukallaf, maka hukum yang Allah tetapkan itu sudah dibebankan kepada kita untuk dilaksanakan. Makanya taklif itu artinya diberi beban, dalam arti diberi kewajiban, tapi jangan sampai merasa terbebani. Ini memang maknanya diberi tanggung jawab, bahasanya diberi tanggung jawab. Apa yang wajib bagi seorang mukallaf? Ad-dukhulu fi dinil Islam, masuk ke dalam agama Islam. Maka kita bersyukur kepada Allah karena kita sudah berada di posisi sebagai orang yang berislam.
Lalu kemudian kalau kita sudah masuk pada Islam, wathubutuh, dan tetap, wathubutuh, dan tetap fihi, di dalam Islam, ad-dawa ma'alad dawami, di atas segalanya, artinya selamanya, jangan sampai teledor, jangan sampai tergelincir. Makanya athubutu fihi alad dawam, menetapkan Islam itu dengan selama-lamanya, sepanjang hidup kita. Jangan sampai ini kok enak misalkan tak ganti ini, jangan, karena bab ini bab keyakinan dan harus tetap dijaga. Waltizamu ma alaihi minal ahkam, dan menerima ketetapan hukum-hukum yang ada di dalam Islam itu sendiri, mulai dari wajib, sunnah, makruh, mubah, dan haram. Kita harus nerima. Kalau misalkan ini sesuatu ini sudah haram, ya sudah, jangan didekati. Kalau misalkan ini halal, ya monggo kita makan. Seperti itu. Makanya ini harus dijaga dan kita harus menerima. Jangan sampai punya rasa unek-unek, ini kok diharamkan. Makanya kata Haji Roma Irama, kenapa yang enak-enak itu diharamkan? Itu karena apa? Karena perangkap setan gitu lah itu. Makanya kita jangan ngersulo, jangan ngomongan, jangan gremeng. Ketetapan Allah kalau ini haram, ini halal, ini makruh, ini mubah, dan hukum-hukum yang lain, maka itu harus kita terima dengan lapang dada. Itu adalah ukuran dari bagaimana iman kita itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, famimma yajibu, maka sebagian dari sesuatu yang wajib mengetahuinya serta meyakininya secara mutlak adalah mengucapkan sesuatu dengan secara cepat, dengan seketika. Ketika apa? Ingkana kafiron, kalau kita misalkan tergelincir berucap sesuatu yang menyebabkan kita, mohon maaf nih, kafir. Ini saya berbicara dari sisi Islam, bukan mendiskreditkan atau menjelek-jelekan atau menyalahkan yang lain. Kita ngomong intern Islam. Kalau kita tergelincir pada sesuatu yang menganggap kafir, keluar dari Islam, maka dengan segera kita wajib untuk kembali kepada Islam dengan mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jangan muhammadur, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi kalau tahlilan la ilaha illallah muhammadur rasulullah, gitu teorinya. Kenapa kok beda-beda? Ya, karena di dalam syahadat itu ada kata inna, wa asyhadu anna, ada kata anna. Anna itu Muhammadan itu harus dibaca fathatain. Muhammad termasuk azan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah gitu. Tapi kalau tahlilan Muhammadur. Nah, gitu bedanya. Pokoknya kalau ada an di depan, Muhammadnya dibaca dar. Itu. Lalu kemudian setelah kita menjaga itu, kalau ini kewajiban kita untuk membaca syahadat. Kalau misalkan kita tergelincir pada sesuatu yang dianggap kafir, maka kita segera dan detik itu juga selalu mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah kalau tergelincir. Kalau misalkan tidak tergelincir, wa illa fa fis sholati syahadatani. Kalau misalkan kita tidak tergelincir berucap sesuatu, maka satu hari satu malam itu juga wajib kita ucapkan di dalam sholat, di tahiyat akhir. Kalau tahiyat akhir kan merupakan bagian dari rukun sholat, maka di situ kewajiban kita untuk membaca syahadat. Kalau di dalam tahiyat akhir tidak membaca syahadat, maka ada sah sholatnya, karena tahiyatnya tidak sempurna, ada sesuatu yang ditinggal. Sudah diketahui ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maknanya apa? Ini sudah masuk pada makna syahadat. Kalau dari dulu kemarin dan kemarin-kemarinnya kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tidak tahu maksudnya itu dianggap apa? Dimakfu, karena memang tidak tahu. Tapi ketika sudah kita belajar, maka ketika setiap membaca syahadat, fikirkan maknanya. Apa sih maknanya?
Ketika kita membaca asyhadu alla ilaha illallah, maka yang ada di dalam, terkandung di dalam asyhadu alla ilaha illallah itu adalah anta lamah, panjenengan itu harus tahu, wa ta'taqidah, dan harus meyakini dengan sepenuh hati, wa tu'mina, dan mengimani, wa tusaddiqa, dan membenarkan, alla ma'budah, bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah bihaqqin, dengan sebetul-betulnya, illallahu, kecuali Allah. Itu itikat kita. Oke? Ini yang pertama. Jadi ketika kita ngomong asyhadu alla ilaha illallah, meyakini di dalam hati, mengetahui dan mengimani serta membenarkan bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah dengan senyata-nyatanya kecuali Allah al-wahidu, zat yang maha tunggal. Gitu nggih. Terus selain itu, selain kita meyakini bahwa zat yang maha tunggal, al-qadim, zat yang maha lampau, tidak ada permulaan. Jadi sebelum waktu itu diciptakan oleh Allah, Allah itu sudah ada. Oke, sebelum waktu diciptakan, Allah itu sudah ada. Ibu kan tahu waktu yang terus berjalan. Makanya Allah itu tidak berlaku waktu pagi, siang, malam. Bagi Allah itu tidak kena, hukum itu tidak kena. Kenanya kepada kita. Itu. Ini ngomong keyakinan. Al-Hayyul Qayyum, zat yang maha hidup, Al-Qayyumu, dan juga berdiri tanpa ada bantuannya, tanpa ada yang menyanggah. Itu harus kita yakini dengan sebenar-benarnya. Terus Al-Baqi, juga maha kekal, tidak pernah hancur. Nah, ada kata Ad-Daim, ada kata Al-Baqi. Kalau kata Al-Baqi itu adalah zat yang maha kekal, tidak pernah hancur. Kullu syai'in haliku illa wajhah. Segala sesuatu akan hancur kecuali zatnya. Itu yang dimaksud adalah Al-Baqi. Allah tidak akan pernah hancur meskipun dunia ini hancur. Ad-Daim itu adalah Allah itu maha kekal, tidak ada perubahan. Jadi sejak zaman dahulu kala, sebelum zaman purba, sebelum bumi diciptakan, sebelum alam semesta ini diciptakan, Allah itu sudah tetap, sudah tidak berubah sampai sekarang. Nah itu keyakinan yang harus kita yakini pada saat membaca asyhadu an la ilaha illallah. Al-Khaliqu, zat yang maha menciptakan. Al-Khaliqu, zat yang maha menciptakan. Menciptakan dari apa? Dari sesuatu yang tidak ada contohnya sebelumnya. Ini berbeda dengan ja'alah. Kalau ja'alah itu menciptakan sesuatu tapi sudah ada contohnya. Contohnya misalkan manusia menciptakan lagu. Hanya mengembangkan, sebelumnya sudah ada lagu. Dikembangkan dengan proses berpikir. Tapi kalau Allah menciptakan sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya. Penciptaan manusia, tidak ada sebelumnya. Menciptakan Nabi Adam, tidak ada sebelumnya Nabi Adam tidak ada contohnya. Tapi Allah menciptakan sesuatu dari ketiadaan. Seperti itu. Kalau sudah gelisah ibu-ibu, belum. Oh, jam 2. Oke, kita lanjut. Terus al-fa'alul lima yurid, ini kalau kita bersyahadat yang harus kita yakini di dalam hati adalah al-fa'alul lima yurid. Allah itu zat yang maha mengerjakan sesuatu yang dikehendakinya. Jadi Allah itu kalau sudah menghendaki ini A, maka la mani'a lima a'taita wa la mu'ti lima mana'tah. Allah itu kalau sudah menghendaki ini merah, siapapun yang mengatakan hijau tidak akan berlaku. Makanya Allah itu zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wajar kalau Allah itu punya sifat al-mutakabbir. Tahu al-mutakabbir? Kenapa? Sombong. Wajar kalau Allah itu memiliki sifat sombong. Dan memang harus Allah itu sombong. Kenapa? Karena segala sesuatu itu milik Allah. Apapun itu, termasuk semuanya itu milik Allah. Tapi kalau kita tidak pantas untuk sombong. Khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan lemah, tidak berdaya apa-apa. Apa buktinya? Tidak usah jauh-jauh, kita dikasih sakit gigi aja. Gimana rasanya? Ya. Ngeluh dan semacamnya. Tahu raja siapa itu? Raja Numrud. Tahu?
Raja Namrud atau Raja Numrud. Okay. Itu raja yang sombong. Atau rajanya Fir'aun, Raja Fir'aun. Tahu? Itu kan apa? Gelisah hanya persoalan makhluknya Allah yang kecil. Semut apa nyamuk masuk ke telinga itu bikin bingung, padahal dia sudah merasa paling tinggi. Nah itu. Tapi kalau Allah, tidak ada yang bisa menghalangi kalau Allah sudah berkehendak. Makanya kita ketika menghendaki sesuatu, maka bermohonlah kepada Zat yang kehendaknya tidak bisa ditolak oleh siapapun. Seperti itu, Bu. Ini kalau kita ngomong syahadat atau ngomong persaksian atau keyakinan kita bahwa Allah itu adalah tidak ada Tuhan selain Dia. Masya Allahu kana walam wa malam yasha lam yakun. Ini kalau Allah sudah menghendaki pasti ada. Tapi kalau Allah sudah tidak menghendaki tidak akan ada. Ini Masya Allahu kana wa malam yasha lam yakun. Kalau tidak dikehendaki pasti tidak akan terjadi apapun itu. Makanya lahu kun fayakun. Cukup mengatakan kun fayakun. Jadilah kamu fayakunu, maka jadi. Maksudnya itu kalau Allah berkehendak ini A, ini B, ini C pasti. Makanya jangan sampai kita melanggar atau jangan sampai kita menentang kodrat yang Allah berikan kepada kita. Harus kita mensyukuri apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Wala haula wala quwwata illa billah. Tahu artinya ini, Bu? Sering kita ucapkan, wala haula wala quwwata illa billah. Wala haula, kalau arti secara umumnya wala haula wala quwwata, tidak ada daya dan upaya kecuali atas pertolongan Allah. Yang dimaksud wala haula, kita tidak akan pernah sanggup dan kuat melaksanakan ibadah. Wala quwwata, dan juga kita tidak akan pernah sanggup dan kuat menjauh dari maksiat illa billah, kecuali atas pertolongan Allah. Itu maknanya ya, la haula wala quwwata illa billah. Resapi di dalam hati itu bahwa kita tidak akan pernah memiliki kekuatan apapun untuk melaksanakan ibadah yang Allah perintahkan, dan juga kita tidak mampu dan tidak kuat menjauh dari maksiat yang Allah larang, kecuali memang Allah yang memberikan pertolongan kepada kita. Makanya kita senantiasa siang malam selalu memohon kepada Allah untuk memberikan pertolongannya kepada kita. Ini masih. Selain itu apa? Mausu Allah itu juga disifati mausufun bikulli kamalin munazzahin an kulli naqsin. Nah ini, ketika kita membaca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ini Allah, kita harus meyakini bahwa Allah itu disifati dengan setiap sifat kesempurnaan dan disucikan dari segala kekurangan. Nah ini iktikad kita harus begitu, harus sedetail itu kalau baca syahadat itu, Bu. Jadi tak ulangi, Allah itu disifati dengan sifat kesempurnaan dan disucikan atau dijauhkan dari segala sifat kekurangan. Tak mungkin misalkan Allah itu tidak nyampe ke situ misalkan, tidak bisa. Allah itu kemanapun akan nyampe, bahkan ke lubang semut pun, ke lubang kutunya semut pasti, atau ke kumannya semut, Allah itu maha tahu. Allah itu maha menjangkau dan tidak akan ada yang bisa menepis atau membatasi kehendak Allah itu. Ini ngomong ketauhidan yang ada di dalam kitab ini, kitab Sulam Taufik. Laisa kamitslihi syai'un, dan Allah itu tidak memiliki perumpamaan atau sesuatu yang sama dengan apa yang ada di dalam dunia ini, di dalam akhirat ataupun di dalam malakut as-sama, apa? Kerajaan langit, tidak ada yang sama kalau Allah. Dan juga wahwas samiul basir. Allah itu zat yang maha mendengar. Mendengar apa saja, Bu? Mendengar suara yang bisa kita dengar, mendengar ketiadaan suara, mendengar suara yang kita dengar, mendengar ketiadaan suara, dan juga mendengar segala sesuatu yang terkecil pun, apapun itu. Termasuk misalkan gini, Bu, kalau di musim kemarau ada angin, lalu kemudian ada tanah yang bergeser, kecil, Allah itu maha mendengar pada gesekan-gesekan itu.
Satu. Yang kedua, Allah itu juga mendengar apa? Ketika daun mau copot, keletek itu. Kalau kita akan tidak dengar. Kalau Allah mau copot aja, Allah itu maha mendengar. Apalagi cuman suara hati. Jenengan kalau galau itu Allah maha tahu. Ya. Kalau misalkan hatinya berdebar, itu Allah maha tahu. Biasanya kalau hati berdebar itu ada di dua tempat. Oke. Yang pertama, hatinya manusia itu berdebar karena cinta. Oke. Karena jatuh cinta. Yang kedua, hati seseorang itu akan berdebar bahkan berdenyut lebih kencang ketika jatuh tempo. Oke, jadi ada dua. Makanya oke. Satu, terus selanjutnya, selain Allah itu maha mendengar, Allah itu juga maha melihat. Penglihatan Allah tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Kalau kita melihat ahli kubur kita sedang apa, tak tahu. Oke. Tapi kalau Allah tahu. Makanya Allah itu mengajarkan kita untuk tawassul, untuk mendoakan dan semacamnya, karena Allah maha tahu terhadap apa yang ada di dalam sana. Di alam kubur itu adalah alam barzakh. Okay. Alam barzakh, alam pembatas antara alam dunia dan alam akhirat. Wahuwa dan Allah al-qadimuh itu zat yang maha awal, tidak ada permulaan, yang seperti tadi. Wa ma siwahu, apa yang selain Allah, hadithun, itu sesuatu yang baru. Apapun itu. Di zaman purba kan sudah lama, tapi dibandingkan dengan Allah, purba itu masih baru. Di zaman 1 juta miliar tahun yang lalu, menurut kita lama, tapi bagi Allah itu baru, karena baru diciptakan. Jadi lebih dulu Allah yang ada. Maka Allah, keberadaan Allah itu adalah sesuatu yang awal, tidak ada permulaannya. Wa kalamuhu qadimun kasairi sifatihi. Segala sesuatu yang difirmankan Allah itu adalah juga kekal dan juga lampau sebagaimana sifat-sifat yang lainnya. Itu kalau ngomong syahadat yang asyhadu an la ilaha illallah. Belum asyhadu anna ini. Jadi asyhadu annanya minggu depan aja, kan sudah jam 2 ini. Asyhadu annanya minggu depan. Nanti kalau saya tanya nyampe mana ngajinya Bu, asyhadu anna. Ya mudah-mudahan pertemuan kita yang pertama ini oleh Allah diridhoi dan bisa menjadi siraman bagi saya secara pribadi untuk menjalani kehidupan, dan juga para ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan majelis ini bisa menjadi majelis yang membawa bekal ibu-ibu sampai kepanggih lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Ini langsung doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina wa kulli sahabati rasulillahi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan naimin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi masjidah ya rabbana lakal hamdu kama naqulu wa khairum mimma naqulu wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u min qalbin la yashfa'u min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u min qalbin la tashba'u min nasmin la yustajabu laha. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah.